Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, kita bersyukur lagi ya, Tuhan kasih kita kesempatan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah KKCF kita. Mari semua persiapkan hati, kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Pak Guru undang kita semua bangkit berdiri dan sama-sama kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Inilah pengakuan kami pada pagi hari ini di hadapan hadirat Tuhan. Kami memberikan hormat kami, pengagungan kami kepada Tuhan, karena Tuhan terus baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan dalam ibadah KKCF kami pagi hari ini. Walaupun kami lakukan via daring Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan terus memberkati setiap kami yang boleh melayani Engkau pada pagi hari ini, bahkan setiap anak-anak yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap dan kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, puji nama Tuhan, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita boleh mengeluarkan ekspresi kita pada pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabat dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri ya. Anak-anak yang sudah duduk boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Hulda. Dipersilakan. Ya, baik anak-anak yang terkasih yang ada di rumah, kita akan bersama-sama berdoa dalam doa syafaat ini. Mari kita bersikap berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan. Pada hari ini, di pagi ini Tuhan, kami datang beribadah kepadamu dalam ibadah KKCF, dan pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Negara kami tercinta ini ya Tuhan, kami mohon Engkau terus berkati Bapak Presiden dan jajarannya ya Tuhan di dalam memimpin bangsa kami ini. Berkati juga pemimpin yang ada di setiap daerah, terlebih untuk bupati yang ada di kota kami, kota Timika ini. Berdoa untuk setiap pemimpin yang ada ya Tuhan, di mana mereka terus berjuang untuk memimpin negara kami ini dengan baik. Terlebih untuk penanganan pandemi COVID-19 yang masih ada saat ini ya Tuhan. Berkati untuk proses pemulihan, bahkan pemberian vaksin kepada semua masyarakat Indonesia. Kiranya boleh tersampaikan kepada semua orang ya Tuhan, sehingga kami boleh terlindungi. Berkati juga upaya pemerintah untuk mencegah penularan virus ini baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keamanan di negeri kami ini. Berkati setiap keamanan, bahkan pihak kepolisian di dalam menjaga perdamaian di negeri kami ini Tuhan. Ya Tuhan, pada doa syafaat ini kami juga mendoakan untuk kota kami, kota Timika. Berkati setiap pemimpin yang ada di kota ini ya Tuhan, di dalam memimpin kota ini dengan baik. Kami pun berdoa untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus. Berkati pemimpin di sekolah ini ya Tuhan, mulai dari dirpel hingga kepala sekolah. Tuhan berikan selalu hikmat kebijaksanaan untuk kepala sekolah kami. Begitu juga dengan guru-guru yang terus mengajar anak-anak setiap hari ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru yang tengah mempersiapkan anak-anak, terutama kakak kelas 6 yang sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkati siswa-siswa kelas 6 yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian ini. Kiranya suatu saat mereka boleh mendapatkan hasil yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan juga kami berdoa untuk semua siswa-siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 di dalam proses belajar yang masih berlangsung secara online. Tuhan terus jaga, berikan selalu ketekunan untuk mereka. Kiranya anak-anak ini boleh terus semangat untuk belajar walaupun mereka harus belajar secara online. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk orang tua siswa, baik yang bersama anak-anak ataupun sedang bekerja di luar kota ya Tuhan. Jaga dan lindungilah orang tua siswa ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan, umur yang panjang untuk kedua orang tua siswa ini. Kiranya mereka juga terus diberikan hikmat daripada Tuhan di dalam mendampingi anak-anak selama belajar online. Berikan juga kesabaran ya Tuhan, dan boleh menjadi rekan kerja untuk bersama-sama mendidik anak-anak di tengah pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kegiatan belajar anak-anak sepanjang hari ini dan juga pada hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bu Hulda yang telah membawakan kita di dalam doa syafaat. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita selama 1 minggu ini. Kita akan membaca secara bersama-sama ayat hafalan kita dari Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan.
Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk versi Inggris akan dibawakan oleh Teacher Yuda. Kepada Teacher Yuda disilakan. Okay, in English version, Genesis chapter 22, verse 14. Once more, Genesis chapter 22, verse 14. And Abraham gave the place the name Yahweh Yireh, as it is said to this day, in the mountain the Lord is seen. Thank you. Oke, thank you Teacher Yuda. Versi Mandarin akan dibawakan oleh Carolina Lause. Kepada Carolina Lause disilakan. Baik, anak-anak, Lause akan bacakan dalam versi Mandarin. Ikutin Lause. 创世纪第22章第14节。亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以雷，直到今日人还说，在耶和华的山上必有预备。谢谢。Oke, Sheshe Lause. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini akan dibawakan oleh Bu Selvi. Namun sebelumnya, kita bersama-sama mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sama-sama katakan, kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kepada Bu Selvi disilakan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, tadi kita sudah menaikkan puji-pujian syukur kita kepada Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, pasti sudah siap ya. Dan pastikan anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan duduk yang baik, tenang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya sudah ada Alkitab di tangannya masing-masing ya. Nah, oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapak yang baik atas kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Bapak, saat ini kami anak-anak-Mu mau membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sebentar firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama boleh tertanam baik dalam hati kami dan dapat kami pakai dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapak. Bapak yang baik, inilah doa kami dan kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat di kitab Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai 19. Ya, Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai 19. Nah, anak-anak di sini Ibu Guru akan membacakannya, tetapi anak-anak yang ada di rumah boleh mengikuti lewat Alkitab kalian masing-masing ya. Ya, Lembaga Alkitab memberikan judul Kepercayaan Abraham diuji. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba dan Abraham tinggal di Betseba. Ya, amin. Demikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini, dan pembacaan kita disimpulkan dengan satu tema, yaitu Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan. Ya, anak-anak di sini kalau Ibu Guru suruh kalian kasih barang yang paling kalian sukai atau paling kalian sayangi kepada orang lain, apakah kalian mau memberinya? Pasti kalian tidak mau kan? Atau misalkan kalian memiliki hewan peliharaan yang kalian sangat sayangi atau kalian sukai, terus diminta sama orang lain, apakah kalian mau memberinya? Pasti tidak ya, pasti tidak mau memberinya karena kalian sudah sangat sayang sama hewan peliharaan itu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita seorang bapak yang taat. Nah, pasti anak-anak tahu ya siapa bapak itu. Nah, bapak itu diuji oleh Tuhan kepercayaannya dengan anak yang dia kasihi. Nah, anak-anak tahu tidak siapa bapak itu? Nah, siapa nama bapak itu kira-kira anak-anak? Iya, nama bapak itu adalah Bapak Abraham. Nah, kalian tahu kan ceritanya? Nah, bapak itu saat Tuhan meminta anaknya untuk dikorbankan, dia memberikannya. Padahal anak tersebut sudah lama dia nantikan. Bahkan anak tersebut dia sangat sayangi. Dia sangat sayang sama anaknya. Nah, anak-anak tahu tidak Bapak Abraham apa yang dia lakukan?
Ya, bapak tersebut memberikan anaknya dan dia akan mengorbankan dengan menyembelihnya. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus berseru. Ya, Tuhan Yesus berseru katanya, "Jangan engkau membunuh anakmu. Jangan kau apa-apakan anak itu." Nah, jadi karena karena Tuhan tahu bahwa Abraham ini sangat taat akan perintahnya, sehingga Tuhan menggantikan anak Abraham dengan seekor domba jantan. Nah, jadi anak-anak, Tuhan sendirilah yang menyediakan korban untuk Abraham. Tuhan tidak hanya mengganti anak Abraham sebagai korban bakaran, tetapi Tuhan juga memberkati Bapak Abraham seperti yang akan memiliki keturunan yang sangat banyak, ya, seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, ya, karena Abraham sangat taat ya kepada Tuhan. Nah, anak-anak bukan saja Bapak Abraham yang rela mengorbankan anaknya, tapi ada juga satu bapak yang rela mengorbankan anaknya untuk menanggung dosa kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, bagaimana Bapak Abraham sangat taat pada perintah Tuhan, demikian juga kita harus taat akan perintah Tuhan. Karena ketika kita taat, maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita dalam segala hal, bahkan Tuhan akan memberkati kita. Seperti Bapak Abraham yang Tuhan sudah tolong, Tuhan juga berkati dengan memiliki keturunan yang sangat banyak. Nah, jadi anak-anak, jangan kita lupa bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang sangat baik. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, mari kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, dan kita meresponi kebaikan Tuhan itu dengan cara kita selalu menaikkan puji-pujian syukur kita kepada Tuhan, selalu mengucap syukur dimanapun kita berada. Mari kita terus memuji Tuhan kita, karena begitu sangat baik Tuhan telah sudah menebus dosa kita di kayu salib. Nah, amin firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang Ibu Guru sampaikan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih saat ini kami anak-anak-Mu sudah membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu ini ya Bapa, boleh dapat tertanam baik, tersimpan baik dalam setiap mata hati kami, dan dapat kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bu Selvi yang telah membawa kita di dalam firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Pak Guru undang kita untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
Esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami kembalikan pujian syukur kami pada pagi hari ini, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan seluruh proses kegiatan belajar mengajar sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tutup rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita pagi ini telah selesai. Selamat belajar, selamat beraktivitas, dan selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.